Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel TV Unbaja dalam programnya The Corner. Seperti biasa kita bakal mendengarkan cerita-cerita menarik nih dari narasumber kita. Dan kali ini narasumber kita datang dari adik tingkat aku loh. Namanya Najla. Halo Najla. Halo Kak Zulfa. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik. Ih, makin cantik aja deh. Terima kasih, Kak Zulfa juga cantik banget. Amin. Kamu kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Kesibukan aku saat ini aku sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas tercinta yaitu Universitas Banten Jaya. Tidak hanya itu saja, aku juga aktif dalam organisasi di dalam kampus yaitu Himasi. Lalu aku juga aktif ikut pelatihan literasi asuransi yang mana bekerja sama dengan pihak kampus. Lalu di luar kesibukan aku juga, aku sering ke sanggar latihan nari dan aku juga ikut pelatihan modeling, catwalk, make up, dan aku juga sering ikut event, seminar. Yang mana di umur aku yang masih muda ini, aku ingin terus mencari pengalaman, wawasan, relasi, seperti itu. Oh wow, luar biasa banget. Kamu ikut Himasi? Iya. Berarti kamu jurusan sistem informasi dong? Iya. Ya? Iya, kita emang satu jurusan ya. Luar biasa, seru banget. Nah Najla, kamu kan tadi tuh banyak banget kegiatannya ya. Iya. Ini sebenarnya apa sih yang memotivasi kamu untuk mengejar itu semua? Yang memotivasi Najla untuk ikut itu semua tuh karena Najla tuh dulu pernah dibully, terus Najla tuh nggak pede gitu loh. Jadi ibaratnya ini suatu pencapaian buat Najla karena Najla tuh bisa di titik ini gitu loh Kak. Karena dengan hal itu Najla bisa lupa hal-hal saat itu gitu loh. Karena yang dulunya Najla tuh nggak sepercaya diri itu, nggak punya kesibukan, istilahnya kayak introvert lah Kak. Dan saat ini sekarang Najla kayak ekstrovert gitu loh. Jadi itu tuh kayak suatu motivasi juga ya kan Kak ya. Oke. Nah sekarang Najla, aku pengen tahu dong apa sih prestasi terbesar yang telah Najla raih? Oke, sebetulnya itu bisa dibilang bukan prestasi ya Kak. Cuma menurut aku itu prestasi. Jadi waktu itu tuh waktu aku SMK, aku tuh sempat UKOM kan. Nah UKOM itu selama 3 hari. Jadi UKOM itu aku mengerjakan soal yang mana soal itu tuh aku bisa dibilangnya awam lah. Terus aku tuh dijauhin sama teman-teman aku, kayak nganggapnya mereka tuh nggak bisa. Jadi setiap aku bertanya, mereka tuh kayak merendahkan aku loh, kayak kamu tuh nggak bisa gitu loh, nggak bisa ini itu gitu. Sampai waktu UKOM hari kedua itu aku pulangnya paling sore banget, karena aku tuh nggak ada yang ngebantuin gitu loh Kak UKOM-nya. Aku sedih kan, aku pulang-pulang tuh nangis, ini nih gimana, aku cuma bisa kayak ya Allah serahin gitu loh semuanya biar besok tuh cepat selesai gitu kan. Lalu besoknya tuh tetap aja aku ngerjainnya paling terakhir, jadi kayak teman-teman aku tuh udah pada selesai, sedangkan aku nggak selesai sama sekali gitu loh. Terus dicoba ke hari berikutnya, ibaratnya dikasih revisi lah sama guru aku gitu kan, karena mungkin ngerasanya guru aku kayak ngerasanya aku nih masih bisa gitu loh. Nah aku coba, terus pas hari besoknya ada pengumuman siapa sih paling tertinggi nilai UKOM itu gitu kan. Terus pas di situ disebutin dong, ternyata nilai tertingginya itu aku. Gimana aku nggak sedih gitu loh, kayak sedih bahagia gitu loh. Sedih bahagia gitu kan. Karena aku ngerasanya pada saat itu ngerasa orang paling bodoh banget, kayak aduh ini aku udah bodoh amat deh, ini gimana gitu, yang penting ini selesai. Pas besoknya pengumuman itu ternyata aku tuh paling tinggi nilai UKOM-nya, dan itu tuh UKOM loh Kak, kayak ibaratnya syarat kelulusan gitu tuh. Jadi kayak aku ngerasanya bangga banget. Terus pembelajarannya yaitu aku nggak boleh sombong gitu, karena kan waktu UKOM itu rebutan perinan waktu itu, bahkan hampir berantem sama teman-teman. Iya, perkantoran. Kita sama loh ya. Dari tadi Kak, kita sama banget ya. Iya, jadi kan perinan itu di dalam ruangan tuh cuma 3. Terus belum siswanya 36 gitu. Makanya kan kita berhari-hari tuh ya karena perinan gitu loh. Sampai aku berantem sama temen aku pun, aku kayak ya Allah pengen nangis banget gitu loh Kak.
tapi aku tahan selama aku ngerjain ukom tuh aku beneran apa sih namanya enggak emosi sama sekali, tapi aku sabar, enggak sombong sama sekali gitu loh Kak. Tapi ternyata emang rencana Allah itu lebih baik ya Kak ya. Akhirnya aku dapat nilai tertinggi di ukom itu, terus aku kayak ngerasanya bersyukur banget lah gitu. Mungkin itu ibaratnya menurut kalian biasa aja ya, tapi menurut aku tuh itu hal yang luar biasa gitu loh, karena ngerasanya di posisi itu kan aku yang ngerasain ya sedih susahnya aku sendiri, terus tiba-tiba dapat nilai ukom yang paling tertinggi tuh udah kayak merasa gimana gitu. Nilai tertinggi itu prosesnya tidak mudah ya. Selain kamu dikunjing oleh teman-teman kamu ya, kamu juga tadi sampai berantem dan sebagainya, tapi akhirnya ternyata kamu mendapatkan nilai tertinggi. Bahkan temen aku pun heran gitu, kok bisa lo dapat nilai tertinggi gitu kan. Luar biasa. Oke, jadi kamu pernah dibully? Iya. Aku bingung banget sebelah mana yang bisa dibully dari kamu Najla, boleh dong diceritain? Sebenarnya ini nih ceritanya dari dulu gitu loh Kak. Jadi namanya orang dibully pasti traumanya sampai besar lah ya Kak. Betul. Jadi aku tuh dibully dari SD sampai SMP. Apanya? Penampilan waktu itu gitu. mungkin karena kulit dan penampilan aku yang mungkin kurang tertarik gitulah ya. Nah aku tuh sering dibully gitu loh Kak. Jadi aku tuh waktu itu madrasah, cerita aja ini Maya. Iya boleh banget ya, kita santai aja nih. Ya, kita cerita aja ya. Jadi aku tuh waktu itu pulang madrasah. Nah setelah pulang madrasah itu aku lagi jalan tuh sendiri. Nah tiba-tiba aku tuh dijenggut gitu loh Kak. Rambut ya kayak dikerjain sama beberapa orang. Nah terus waktu SD juga aku tuh lagi berbicara sama guru. Aku tuh kayak pengen tahu ini apa sih, ini apa. Nah terus teman-teman aku tuh ada salah satu orang kayak melorotin celana gitu loh Kak. Dan itu bikin aku trauma, kayak ya Allah malu banget. Itu malu gitu. ya, dan itu diingat sampai besar ya. Itu masuknya ke pembulian banget kan Kak. Terus waktu SMP juga setiap aku ke kantin, aku selalu dibilang kayak Burik mau kemana Burik, kayak gitu. Intinya aku tuh kayak diem aja kan Kak, mau dibully, mau sampai apapun kayak aku tuh tetap diem gitu loh, nggak melawan mereka gitu, karena aku emang nggak berani untuk membalas semua itu gitu loh. Tapi kadang bingung banget ya kenapa orang-orang bisa setega itu untuk menghina dan lain sebagainya. Mungkin memang karena anak kecil ya. Karena mungkin orang-orang tuh berlindung dari kata ya udahlah masih anak kecil. Tapi teman-teman, padahal kisah kita di masa kecil itu yang dapat pembulian, ejekan, hinaan dan lain sebagainya itu malah diingat sampai kita besar ya. Itu tuh kejadian yang tidak terlupakan. Tapi aku berterima kasih banget sih Kak sama orang yang dulu membuli aku tuh, karena aku jadiin motivasi. Iya betul. Iya kan. Akhirnya aku bisa sampai di titik itu ya karena mereka. Aku nggak pernah benci sama mereka, malah aku berterima kasih sama mereka. Jadi boleh dong nih diceritain sama Najla sendiri. Tadi pengalaman buruk Najla adalah dibully. Nah cara Najla agar sembuh dari trauma-trauma itu kan trauma banget ya buat diri Najla. Caranya apa sih biar sembuh, biar lupa, biar bahkan sampai berubah gitu jadi Najla yang sekarang? Sebelumnya untuk sembuh sendiri sih belum terlalu 100% sembuh ya Kak ya. Kadang kan kita bertemu lagi sama orang-orang yang udah ngebully itu. Kadang kayak ketemu orangnya juga kayak langsung inget gitu loh. Kan kamu yang ngebully aku gitu loh. Terus untuk sembuh tuh kayak nggak segampang itu. Cuma emang pelariannya aku belajar make up kan. Karena poinnya kan itu di penampilan kan. Apa nih yang ngebuat aku biar aku nggak dibully lagi. Akhirnya aku belajar untuk make up, terus kayak intinya merawat diri, berpenampilan baik gitu loh Kak. Ngomong-ngomong prestasi Najla nih, waktu di Instagram aku lihat-lihat Instagram Najla, itu Najla banyak megang-megang piala. Boleh dong diceritain itu piala apa aja sih? Itu piala waktu kemarin aku ikut salah satu pelatihan modeling. Nah, kebetulan aku dapat piala itu. Terus waktu SMA aku juga ikut modeling
antar kelas. Alhamdulillah juga dapat juara 1. Oke. Nah terus intinya aku tuh ikut-ikut kegiatan kayak gitu loh Kak. Yang mana dulu tuh kan aku nggak suka banget sama yang namanya kayak fashion show segala macam, dan sekarang tuh malah tertarik gitu loh ke dunia modeling kayak gitu. Dan akhirnya yang bikin aku semangat untuk ngelanjutin dunia modeling tuh ya karena yang prestasi yang aku dapetin itu loh, kayak mendapat juara. Jadi kayak tertarik gitu loh untuk terjun ke hal tersebut. Siapa sih role model yang bikin kamu itu semangat dan pengen ikut-ikut modeling dan lain sebagainya? Aku kan waktu itu dimasukin nih sama guru aku ikut duta kosmetik. Nah di duta kosmetik tuh aku masih introvert, masih kayak perkenalan pun aku masih gemeteran Kak. Kayak aduh ini mau ngomong apa. Nah aku tuh ketemu sama kakak-kakak yang berkuliah gitu loh, karena posisinya di situ kan aku masih kelas 2 SMK ya Kak. Terus aku tuh termotivasi sama mereka. Aku lihatlah Instagramnya, ternyata mereka tuh kayak ikut modeling, ikut event ini. Akhirnya aku termotivasi gitu loh. Cobalah aku juga pengen kayak dia gitu tuh. Aku mempelajari sedikit demi sedikit, dan akhirnya aku juga merasakan gitu loh. Ngomong-ngomong tentang berani bicara nih, tadi udah Najla ulas. Jadi kalau korban bullying nih ya Najla ya, biasanya ada dua hal yang bikin mereka itu, ada yang satunya adalah gak mau ngomong, jadi takut untuk berbicara. Ada yang satunya lagi korban bullying ini dia jadi berani speak up, itu berani berbicara. Nah kalau Najla sendiri bagian yang mana setelah mengalami pembulian itu? Aku yang berani speak up sih, karena kan dari situ aku termotivasi, aku nggak diem aja. Jadi buat kalian yang mungkin dibully juga sama kayak aku, jadi kalian tuh nggak boleh ngedown, tapi kalian tuh harus termotivasi, harus belajar lebih baik lagi. Kalian tuh harus buktiin ke mereka kalau kalian itu bisa berubah. Gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, biar teman-teman tahu nih, dulu kita pertama kali ketemu, aku sempat lihat-lihat Instagramnya Najla nih, postingannya 0. Iya, itu apa alasannya Najla? Aku pengen tahu, aku penasaran kenapa bisa-bisanya postingannya 0. Itu karena lagi insecure Kak. Lagi insecure? Iya. Soal apa itu? Waktu itu mungkin soal finansial juga. Waktu itu pernah dideketin sama cowok. Cuma kayak akunya insecure, terus kayak ngerasa kurang cantik aja gitu loh. Akhirnya aku hapus-hapusin postingan gitu. Tapi sekarang sudah berani ya untuk posting lagi. Sudah banyak postingan-postingan yang menampilkan Najla itu ya. Prestasinya Najla. Terus juga kemarin abis duet sama siapa tuh? Apa ya, bahasa Sunda itu tuh seru banget lagi lupa nonton. Iya. Menurut Najla, bagaimana sih perasaan insecure itu mempengaruhi hidup Najla? Sangat berpengaruh sih Kak, perasaan insecure itu. Karena kalau semisalkan aku insecure terus itu bakalan berdampak ke diri aku sendiri kan. Semisal nih aku tuh insecure tentang misalnya ada jerawat gitu kan Kak. Nah terus nanti itu tuh jerawatnya nggak bakalan hilang gitu loh Kak. Jadi kayak kalau semisal kita semakin insecure, semakin jerawat itu nggak mau hilang gitu. Kalau semisal kayak kita percaya diri, ini jerawat bakalan hilang. Nah nanti besok-besoknya tuh jerawat itu bakal hilang gitu. Contoh kecilnya gitu loh ya Kak. Nah Najla, tadi tuh kita membahas insecure tentang tampang kita, tentang fisik kita, juga tentang finansial. Aku boleh dong pengen tahu, kamu pernah gak sih merasakan insecure seputar pendidikan? Pernah. Saat ini sih mungkin, karena kan saat ini aku jurusan sistem informasi ya, IT gitu ya. Terus aku tuh ibaratnya orang awam banget nih sama tentang IT gitu kan. Terus pas di kelas ngeliat teman-teman aku yang paham tentang IT tuh kayak aku insecure gitu loh. Kok mereka cepet banget ya ngertinya, kok mereka bisa gitu loh, sedangkan aku enggak gitu loh. Ini gimana caranya? Cuma kadang untuk menghilangkan rasa insecure itu sendiri sih, ya pastinya untuk belajar ya Kak ya. Kan insecure kan berarti kita nggak sempurna. Nah gimana caranya kita mensempurnakan hal itu?
ya berarti kita belajar gitu kan, kayak cari tahu, kita nggak deketin nih orang ini kok kamu bisa belajar IT ini dari mana, ini secara otodidak atau ikut les atau apa gitu. Jadi akunya juga gerak, nggak diem aja. Cuma emang kadang sekarang juga masih insecure gitu loh, apalagi kan IT emang harus benar-benar paham banget ya, kayak coding segala macem gitu Kak. Boleh dong Najla kasih saran nih buat teman-teman mahasiswa yang mungkin memang mereka juga merasakan hal yang sama, mereka juga insecure, mereka juga mungkin pernah punya pengalaman dibully. Boleh dong. Oke, buat teman-teman yang mungkin menonton video ini, aku ada saran buat kalian. Kalau semisal kalian merasakan sama seperti yang aku rasain tentang dibully, entah insecure, kuncinya cuma satu ya Kak. Kita itu harus keluar dari hal itu gitu loh. Kita jangan terus-terusan insecure. Kalau semisal kalian korban dibully gitu, kalian jangan ngedown, tapi kalian tuh harus buktiin ke mereka kalau kalian itu bisa lebih baik dari yang pernah ngebully kalian. Nah, itulah tadi teman-teman perbincangan aku dan Najla. Seru banget kita bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari pengalaman buruknya, pengalaman serunya, luar biasa banget. Teman-teman bisa ambil pelajaran dari kisah Najla tadi ya. Itu saja dalam episode kali ini. Terima kasih Najla waktunya udah bagi-bagi cerita buat kita semua. Zilfa Lutfiani pamit undur diri. Jangan lupa tonton episode berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.